dengan tema mengobarkan semangat perjuangan Marsina yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu di sini kita ingin menjelaskan bahwa pengangkatan Marsina sebagai pahlawan nasional, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena inilah pertama kali seorang buruh, jadi baru pertama kali sepanjang Republik seorang buruh diangkat sebagai pahlawan nasional, bahkan yaitu buruh perempuan. Nah, di dalam kesempatan ini kami juga ingin menjelaskan yang mengusulkan secara lisan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo adalah saya saat May Day 1 Mei 2025 di Monas, di mana kebetulan saya duduk di samping kiri Bapak Presiden Prabowo. Saya bilang, Pak Presiden, belum pernah ada sejarah Republik ini buruh yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau merespon langsung, Presiden, menurut kamu siapa? Saya spontan menjawab Marsina. Ada beberapa alasan mengapa Marsina menjadi yang kita ajukan sebagai pahlawan nasional. Satu, Marsina murni dari buruh, egaliter, bukan dari kalangan elit buruh atau pemimpin buruh. Dan Marsina yang kedua mencerminkan perjuangan kelas bawah, yaitu tentang hak upah, hak berserikat, hak perlindungan buruh perempuan, dan hak-hak dasar lainnya. Dan yang ketiga, Marsina menjelaskan tentang keberanian seorang perempuan yang lulusan SMP di pabrik jam Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang kecil tapi berani menyampaikan hak-hak buruhnya. Alasan-alasan inilah yang mendorong saya secara langsung ngomong ke Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Pak Prabowo menanyakan pimpinan buruh yang hadir saat itu, dan mereka tidak ada yang keberatan. Maka Pak Presiden kan menyampaikan dalam pidatonya langsung bahwa kalau disetujui oleh pimpinan buruh Marsina sebagai pahlawan nasional, maka saya setuju, kata beliau. Kemudian setelah May Day, sekitar 2 minggu setelah itu, Mbak Eva Sundari, yaitu ketua yayasan atau institut Sarinah, yang kebetulan juga Mbak Eva Sundari dulu orang yang terlibat bersama Munir dan beberapa tokoh-tokoh LSM lainnya, penggiat hak asasi manusia yang mengadvokasi Marsina. Atas dorongan itu, dan juga Mbak Eva Sundari adalah orang Nganjuk, tadi kan beliau sampaikan, maka menemui saya, memfollow up, karena syarat untuk dijadikan pahlawan nasional itu harus ada naskah akademik, ada semacam seminarnya, ada pengakuan pemerintah daerah. Jadi peran Mbak Eva Sundari ini besar. Kalau saya hanya membisikkan nama Marsina, Mbak Eva yang menyelesaikan semua atau memenuhi semua persyaratan untuk dijadikan pahlawan nasional. Mbak Eva Sundari yang mempersiapkan naskah akademik, menyiapkan foto-foto, mendiskusikan dengan Bupati Nganjuk, sampai akhirnya Marsina ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Buruh Indonesia ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak